Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini saya akan membagikan renungan dengan judul 3 respon kita pada situasi politik saat ini. Bagaimanakah respon kita terhadap situasi politik negara kita saat ini? Setiap kali ada pemilu, pilkada, atau pilpres, situasi negeri kita menjadi tambah panas. Panas karena perang politik dimulai antara para politikus dan pendukungnya. Media sosial yang seharusnya menjadi arena jalinan pertemanan menjadi sarana tempur dan permusuhan. Kawan menjadi lawan, sesama saudara seiman menjadi musuh seiman. Persahabatan putus, kerjasama bubar, persekutuan bubar, gereja pun ada yang menjadi terpecah. Kita seharusnya sudah semakin pintar dan berhikmat dalam menyikapi situasi politik. Para politikus itu berprinsip tidak ada kawan sejati dan juga tidak ada lawan sejati. Mereka bisa berkawan atau bermusuhan kapan saja, lalu kembali lagi berkawan karena ada kepentingan. Sementara mereka masih bisa kembali berkawan, banyak orang yang justru kehidupannya tidak kembali seperti sebelumnya. Setelah bermusuhan akibat pemilu, mereka tidak dapat lagi berkawan karena terus-menerus menaruh dendam. Para politikus hanya haus kekuasaan dan uang. Kita tidak boleh menjadi korbannya. Bagaimanakah sikap kita menghadapi situasi politik yang panas karena pemilu? Yang pertama, saudara, jangan biarkan hati kita menjadi panas karena pengaruh permainan politik para politikus, partai, dan ormas, serta media yang sengaja memanas-manasi. Mari kita bersikap dewasa dan tenang menanggapi perkembangan politik, sebab kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus berdaulat atas semua pemerintah yang ada. Dalam Daniel 2 ayat 21 tertulis, Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Yang kedua, saudara, jangan biarkan muncul permusuhan. Di media sosial ataupun dalam praktek hidup sehari-hari, jadilah pribadi yang tenang dan tidak ikut memanaskan suasana. Jangan mencari musuh, tapi usahakanlah selalu perdamaian. Dalam Roma 12 ayat 17-18 tertulis, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup dalam perdamaian dan kasih Tuhan. Yang ketiga, saudara, jangan mengandalkan pemerintah atau partai politik untuk gereja dan kehidupan rohani kita. Sebagai gerejanya, kita hanya menaruh harapan kepada Tuhan, bukan kepada pemerintah, bukan kepada partai politik. Gereja tidak boleh menjadi alat politik. Banyak pemimpin gereja yang tergiur dengan uang, lalu berkampanye di gerejanya. Kita tidak usah ikut-ikutan berkampanye. Gunakan hak pilih kita dan berdoalah sebelum memilih. Serta pilihlah yang baik, yang sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Jemaat mula-mula hidup dalam pemerintahan yang represif terhadap iman mereka. Tapi mereka tetap taat kepada pemerintah. Sekaligus dalam keadaan itu, mereka senantiasa dan hanya mengandalkan Tuhan. Jangan takut menghadapi situasi apapun. Ingatlah bahwa Tuhan kita berdaulat dan hanya Dia saja yang harus kita andalkan. Dalam Yeremia 17 ayat 5 tertulis, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan dalam Mazmur 118 ayat 8-9 tertulis, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia.
Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Buat saudara yang aktif dalam partai politik, jadilah pribadi yang mendamaikan dan mengandalkan Tuhan. Jadikanlah hidup saudara sebagai alat Tuhan untuk melakukan yang baik bagi negeri ini. Jangan termotivasi oleh harta dan uang untuk meraih kekuasaan. Jangan korupsi, jangan haus kekuasaan, dan jangan memecah belah rakyat. Biarlah pada malam hari ini hati kita kembali dipenuhi dengan damai sejahtera oleh kuasa firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini memberikan kekuatan buat saudara dan membuat saudara dipenuhi dengan damai sejahtera-Nya. Berdoalah, mintalah kepada Tuhan untuk memenuhi hati kita dengan sukacitanya, dengan damai surgawi dan kasih-Nya yang tulus. Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.